Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Afdillah dengan NIM 240250502017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan RPL, rekayasa perangkat lunak, yang diampu oleh Bapak Dedi Suwarna, Eskom Mkom. Pengenalan RPL, rekayasa perangkat lunak. Adapun materinya yaitu yang pertama, rekayasa perangkat lunak, yang kedua, tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak, yang ketiga, kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yang keempat, prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. RPL atau dalam bahasa Inggris yaitu Software Engineering atau SE adalah disiplin ilmu yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termaksud pembuatan, pemeliharaan, manajemen, organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Tujuannya RPL adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan dapat dipercaya. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengembangkan perangkat lunak. Artinya, software baru dari awal sesuai kebutuhan. Contohnya, membuat aplikasi belajar online seperti Ruang Guru atau aplikasi kasir untuk toko. Itu adalah mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua yaitu memperbaharui fungsi. Menambahkan fitur baru atau memperbaiki fitur lama agar lebih baik. Contohnya Instagram, seperti Instagram itu menambahkan fitur Reels atau memperbaiki tampilan agar lebih menarik. Yang ketiga itu menciptakan user friendly. Contohnya seperti aplikasi Gojek punya tampilan sederhana, jadi orang mudah pesan ojek atau makanan. Terus yang keempat yaitu mengintegrasi peralatan mekanikal. Nah, itu menghubungkan software dalam perangkat keras atau mesin. Contohnya seperti software pada mesin ATM yang terhubung dengan software untuk mengeluarkan uang atau aplikasi yang mengontrol robot. Yang kelima yaitu melakukan perawatan, menjaga software tetap berjalan dengan baik, mulai update dan perbaikan. Contohnya seperti update Windows untuk memperbaiki bug atau meningkatkan keamanan sistem. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu dapat terus dirawat dan dipelihara. Artinya, software mudah diperbaiki, diupdate atau dikembangkan. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp itu sering mendapatkan update untuk memperbaiki bug dan menambahkan fitur-fitur baru. Terus yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Software juga harus bisa menyesuaikan dengan teknologi baru. Contohnya seperti aplikasi yang awalnya hanya berjalan di komputer, kemudian diperbaharui agar bisa digunakan di smartphone atau mendukung AI. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna.
software dibuat sesuai kebutuhan dan keinginan user. Nah, adanya software itu dibuat itu untuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Contohnya seperti aplikasi ojek online menambahkan fitur pembayaran karena pengguna menginginkannya. Jadi nggak usah langsung bayar cash. Terus yang keempat ada efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Nah, tidak boros baterai dan mudah digunakan. Contohnya seperti aplikasi ringan seperti Google Chrome versi mobile yang hemat baterai dibandingkan aplikasi berat. Terus yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Software harus benar-benar menyelesaikan masalah pengguna. Nah, aplikasi contohnya seperti aplikasi Microsoft Excel digunakan untuk menghitung data karena memenuhi kebutuhan pengelola angka. Nah, tahapan dalam RPL. Rekayasa perangkat lunak memiliki beberapa tahapan utama yang sering disebut sebagai siklus hidup pengembangan perangkat lunak, software development life cycle. Nah, yaitu yang pertama itu ada analisis kebutuhan, menentukan apa saja kebutuhan pengguna dan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Yang kedua ada perencangan atau desain, membuat rancangan sistem baik dari sistem tampilan, alur kerja maupun struktur database. Yang ketiga, implementasi atau coding, menulis kode program sesuai rancangan menggunakan bahasa programan. Yang keempat, pengujian, testing, menguji perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Terus yang kelima, pemeliharaan, melakukan perbaikan atau pengembangan lanjutan setelah perangkat lunak digunakan. Prospek kerja rekayasa perangkat lunak. Yang satu ada developer IT. Pekerjaan ini membangun software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien, seperti pada software game atau software untuk kebutuhan bisnis. Programmer, yang kedua programmer adalah orang yang bekerja membuat program atau software komputer tertentu dan tujuan memudahkan pekerjaan dari klien yang membutuhkan. Yang ketiga, IT konsultan. Nah, salah satu pekerjaan yang juga memiliki banyak peluang peran dari pekerjaan ini adalah sebagai perancangan dari awal hingga evaluasi suatu penerapan IT.